Widianti, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang kesyariahan mengenai zakat, sholat, dan akad. Salah satu kewajiban seorang muslim saat bulan Ramadan adalah membayar zakat fitrah. Sebagai umat muslim, hendaknya tidak meremehkan zakat karena zakat termasuk ke dalam rukun Islam yang keempat. Tapi, tahukah kamu apa sih arti zakat itu? Apa saja macam-macam zakat? Bagaimana perhitungan zakat seluruhnya? Dan siapa saja yang berhak menerima zakat? Yuk, mari kita simak pembahasan berikut. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariat. Zakat termasuk ke dalam rukun Islam yang keempat. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Zakat fitrah dapat dibayar dengan setara 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Makanan pokok di Indonesia adalah nasi, maka yang dapat dijadikan sebagai zakat adalah berupa beras. Dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 98, pengertian zakat mal adalah bagian dari harta yang disisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Seperti zakat penghasilan, diantaranya seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, atau harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis penghasilan memiliki perhitungannya sendiri. Zakat fitrah per orang 3,5 liter dikali harga beras per liter. Jika dihitung dari segi berat, maka zakat fitrah per orang 2,5 kg dikali harga beras per kilogram. Zakat mal sebesar 2,5% dikali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Menghitung nisab zakat mal 85 dikali harga emas pasaran per gram. Cara menghitung zakat penghasilan adalah jumlah pendapatan bruto dikali 2,5%. Jika penghasilan sebesar 6 juta per bulan, maka zakatnya 6 juta dikali 2,5% sama dengan 150.000. Cara menghitung zakat saham adalah 2,5% dikali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Untuk zakat saham dapat ditunaikan dalam bentuk saham. Menerima zakat dalam kaidah Islam terdapat 8 golongan yang berhak menerimanya. Di antaranya fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, qorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Salat merupakan suatu ibadah yang di dalamnya terdiri atas ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat
terdiri dari dua macam, diantaranya yaitu sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib memiliki 5 waktu, yaitu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Sedangkan untuk sholat sunnah sendiri, diantaranya yaitu sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, sholat sunnah rawatib, sholat tahiyatul masjid, sholat syukur wudhu, sholat hari raya, sholat gerhana, sholat istikharah, dan sholat istisqa. Seperti rukun Islam yang lain, ibadah sholat juga mempunyai syarat-syarat sah dan syarat-syarat wajib sholat. Syarat sah sholat adalah sesuatu yang mana sebelum sholat harus terpenuhi terlebih dahulu. Yang pertama, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil adalah segala sesuatu yang membatalkan wudhu, seperti buang angin, buang air kecil, dan buang angin besar. Adapun hadas besar adalah ketika mimpi basah atau junub, haid, nifas, dan mensucikannya dengan mandi besar atau mandi junub. Yang kedua, suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Bagi laki-laki, aurat wajibnya adalah antara pusar dan lutut kaki. Sedangkan bagi perempuan, aurat adalah seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Yang keempat, masuk waktu sholat. Yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Selanjutnya yaitu syarat wajib sholat adalah syarat-syarat di mana seseorang sudah harus berkewajiban untuk melakukan sholat ketika syarat wajib sudah atau telah terpenuhi. Di antaranya yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua balik atau sudah cukup umur untuk melakukan segala sesuatu yang sifatnya wajib. Yang ketiga, berakal sehat, tidak dalam keadaan gila ataupun kehilangan akal. Yang keempat yaitu mumayyiz, yaitu mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, serta yang halal dan yang haram. Yang pertama, mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga pada keadaan ketika bertakbiratul ihram, ketika ruku, ketika bangkit dari ruku, ketika berdiri setelah rakaat kedua ke rakaat ketiga. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada atau di bawah dada dan di atas pusar. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Keempat, membaca istighosah. Kelima, membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Keenam, membaca ayat Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah. Ketujuh, mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan surat pada waktu sholat jahriyah yang dikeraskan bacaannya dan merendahkan suara pada sholat sirriyah yang dipelankan bacaannya. Kedelapan, memanjangkan bacaan pada sholat subuh, membaca dengan bacaan yang sedang pada sholat zuhur, asyar, dan isya, dan disunahkan memendekkan bacaan pada sholat maghrib. Kesembilan, cara duduk yang sabit. Kesepuluh, berdoa pada waktu sujud. Kesebelas, membaca sholawat untuk Nabi pada waktu tasyahud akhir. Kedua-belas, berdoa setelah selesai dari membaca tasyahud dan membaca sholawat untuk Nabi. Ketiga-belas, salam kedua ke kiri. 14, beberapa zikir dan doa setelah salam. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab dan qabul atau sesuatu yang sengaja dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan persetujuan masing-masing. Aspek legalitas pelaku muamalah atau transaksi dalam berakad harus memenuhi ketentuan akad itu sendiri yang memenuhi rukun dan syarat akad. Di antara rukunnya yaitu yang pertama, adanya penjual, pembeli, barang, harga, dan ijab qabul. Sedangkan syaratnya yaitu barang dan jasa harus halal, harga harus jelas, tempat penyerahan harus jelas, barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan sendiri.
macam-macam akad, yaitu yang pertama mudharabah, yang kedua musyarakah, yang ketiga murabahah, yang keempat syirkah, yang kelima wadiah, keenam ariyah, ketujuh salam, kedelapan istisna, kesembilan ijaroh, ijaroh mutahiyah bitamlik, kesepuluh kafalah, kesebelas wakalah, kedua-belas hiwalah, 13 rohan, 14 jualah. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.